Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur Quran juz 3 ya. Surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan Al-Imran ayat 92. Ini jadi juz 3 itu lintas surat ya, dari Al-Baqarah ayat 253 di penghujung surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Imran ayat 92. Kita langsung saja ya. Di sini diawali dengan keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-Rasul. Jadi di awal juz 3 ini menceritakan tentang keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-Rasul. Jadi menceritakan tentang Rasul-Rasul lah ya. Ini. Kemudian di bagian selanjutnya ada anjuran membelanjakan harta. Jadi harta itu dibelanjakan, bukan dipendem. Ini kemudian ada ayat kursi ini. Jadi ayat kursi itu terdapat di juz 3. Ini ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan selanjutnya ini terdapat pada ayat 255 dan juz 3. Ini. Kemudian yang selanjutnya bagian selanjutnya adalah tidak ada paksaan memasuki agama. Jadi la ikraha fiddin. Jadi intinya jangan memaksakan sebuah agama atau syariat Islam terhadap seseorang, itulah intinya ya. Ini mulai dari ayat 256 diperkuat lagi di ayat berikutnya sampai dengan ayat 257. Kemudian bagian berikutnya adalah membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati ya. Jadi di sini di ayat ini menceritakan tentang ini saya bacakan ya di sini ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini diawali dengan kisah Nabi Ibrahim ya kepada Raja Namrud waktu itu yang berkuasa ya. Kemudian ada kisah-kisah berikutnya sampai dengan ayat 260. Kemudian ada bagian lainnya tentang cara-cara menggunakan harta dan hukum-hukumnya. Di bagian subbagiannya adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Ayat 261 sampai dengan ayat panjang sekali ya di sini. Tentang 274 berarti ya. Kemudian hukum riba. Ini hukum riba ini ayat 275, ini panjang juga. Nah, ini ada orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat mendirikan melainkan seperti tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi ya menyeramkan lah pokoknya, jangan kita main-main riba ya. Naudzubillahi min dzalik. Kita selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bismillahirrahmanirrahim terhadap apa yang akan kita lakukan dan orang lain yang pengaruhnya kepada kita lah, gitulah. Kurang lebih seperti itu ya. Hukum riba itu ngeri lah, janganlah. Kemudian bagian yang lainnya adalah kesaksian dalam muamalah. Jadi muamalah itu adalah hubungan antara manusia dan manusia, jual beli lah contohnya ya, kurang lebih jual beli. Jadi ketika kamu jual beli itu harus ada saksi ya. Orang-orang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ini tentang nganjuk mungkin ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ini saya tidak
bisa menjelaskan secara mendetail karena dengan situasi kondisi yang terbatas. Cuman saya mengajak, ayolah marilah kita selalu memahami Al-Quran dengan membaca terjemah, nggak apa-apa, bagus lagi membaca ayat Al-Qurannya. Jadi ketika kamu membaca ayat Al-Quran kamu dapat pahala. Kemudian ketika kamu bisa memahami Al-Quran juga, kamu pahalanya akan nambah. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan kan, apala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubi aqfaluha, surat Muhammad ayat 24. Itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu harus dipahami, bukan hanya sekedar dibaca saja gitu. Walaupun dibaca juga dapat pahala, apalagi dipahami. Dan emang seharusnya harus dipahami kan, dalam surat As-Sad ayat 29 juga, liyatadabbarunal ayatihi walitadakkaruna ulul albab. Jadi Al-Quran diturunkan ke kita ya, diturunkan ke kita sebagai petunjuk dan untuk dipahami. Itu bukan hanya untuk bacaan-bacaan doang. Kalau bacaan doang nanti kesannya kita Al-Quran itu seperti bacaan-bacaan yang lainnya gitu kalau nggak dipahami. Karena proses Al-Quran itu setelah kamu bisa baca kemudian pahami, ada proses yang lainnya, harus mempraktekkan apa yang diajarkan atau disampaikan di dalam Al-Quran. Ya, begitu saja ya. Itu tentang muamalah di sini sampai dengan 283. Kemudian bagian berikutnya yaitu pujian Allah terhadap para mukmin dan doa mereka. Ini surat masih surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286, yaitu yang terakhir. Nah, ini 3 ayat terakhir ini. Nah, ini disebutkan dari beberapa sumber bahwa ini adalah nilainya sangat dahsyat ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan 3 ayat terakhir Al-Baqarah ini maknanya sangat dalam banget. Ini salah satunya, ini mungkin yang sering kamu dengar, ini ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini maknanya, dan di akhirnya ini ya, saya bacakan ini. Kalau di di tradisi tahlilan atau riungan itu biasanya ini suka dibacakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna 'alaina rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini kalau kita bisa tahu maknanya, wah bagus banget ya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafirin. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali jika kamu bisa selalu membacakan dan menghayati ayat ini, akan kamu mendapatkan sesuatu yang keringanan-keringanan yang berdasarkan doa ini. Saya ulangi ya, ini maknanya dahsyat sekali. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Jadi dahsyat sekali ini ya. Ini biasanya kan makna orang ya jangan ke orang lain lah, saya juga yang paling mengena ini Arabnya gitu, maknanya kadang apa gitu artinya, padahal maknanya artinya itu dalam banget ini. Jadi
mulai dari sini ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna alal qaumil kafirin. Wah, ini diulang-ulang kayaknya maknanya dalam banget ya. Ya itu saja, saya tidak bisa berkepanjangan karena ini saya dengan situasi kondisi dan waktu yang terbatas, dan ini hanya sekedar tadabbur yang tadabbur Quran supaya kamu bisa sekilas memahami, dan untuk bisa jauh memahami kamu bisa baca sendiri, pahami sendiri Al-Quran dengan yang kamu punya ya, download atau beli mushaf Qurannya dan terjemah ya, agar kamu bisa memahami tentunya. Fa inna yasarnahu bilisanika. Jadi di dalam surat Al-Maryam ayat 97 disebutkan bahwa pahamilah Al-Quran dengan bahasamu sendiri. Ketika kamu nggak bisa mengartikan bahasa Arab, baca artinya nggak apa-apa. Itu dapat pahala, yakin, karena pahalanya itu karena kamu berusaha untuk bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk kita umatnya agar kita bisa paham terhadap Al-Quran. Oke, kita lanjut ke surat Al-Imran. Ini surat Al-Imran itu masih juz 3 ya. Nah, ini Al-Imran ini adalah keluarga Imran ya sebetulnya. Ini jadi keluarga Imran di sini bisa kamu lihat ya. Kita langsung saja Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi di sini di awal surat Al-Imran atau masih kelanjutan dari juz 3 ini adalah menceritakan tentang Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Di awal surat ini ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian ayat 10-nya ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Ini jelas harta benda ya, karena sifatnya duniawi pasti ada pengaruhnya lah gitulah. Mulai ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kemudian ayat 18-nya itu pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya serta agama yang diridhoinya. Jadi mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kemudian di bagian berikutnya yaitu pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi. Jelas. Jangankan nabi-nabi, orang biasa saja pasti balasannya berat banget ya gitu. Itu mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kemudian ayat 23, mulai dari ayat 23 yaitu orang-orang Yahudi yang berpaling dari hukum Allah. Ini orang Yahudi ini yang dikisahkan di sini adalah ya kembali lagi kepada Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa ya di sini. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab, yaitu Taurat ya. Itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi atau menolak kebenaran lah gitu ya. Ini mulai dari 23 ayat 23 sampai dengan 25. Kemudian bagian berikutnya yaitu bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mulai ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian larangan berpihak kepada orang kafir yaitu ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kemudian bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat 31 sampai 32. Kemudian keluarga Imran. Nah, ini di dalam surat Ali Imran ini yang menceritakan tentang keluarga Imran ini mulai dari ayat 33. Yaitu keutamaan keluarga Imran ya. Intinya sih keluarga Imran itu diceritakan mulai ayat 33 ini sampai dengan
ayat 44. Kemudian di bagian berikutnya itu kisah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi ini ada kaitannya dengan keluarga Imran ya, jelas. Jadi Isa putra Maryam itu masih antara Imran, Isa, kemudian Maryam itu ada keterkaitan keluarga ya. Makanya disebut di dalam surat Al-Imran ini. Ini kisah Nabi Isa putra Maryam ini adalah mulai ayat 45 sampai dengan ayat banyak sekali ya, ayat 63. Kemudian ajakan kepada agama tauhid, milatu Ibrahim. Jadi pada zaman ini, pada zaman Ali Imran itu adalah adanya ajaran agama tauhid, yaitu milatu Ibrahim. Mulai dikisahkan pada ayat 64 sampai dengan 68. Kemudian sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Jadi ya, ahli kitab itu ya, yang di sini yang dimaksudkan adalah orang Yahudi ya. Mulai ayat 69 sampai dengan 74. Kemudian bagian berikutnya yaitu keburukan-keburukan orang Yahudi ya, ini kisahnya kaitannya dengan ayat berikutnya, itu tentang orang Yahudi juga. Mulai ayat ya, astagfirullahaladzim, mulai ayat 75 sampai dengan 78. Kemudian seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya ya, tidak ada ini kan kisahnya ada yang orang menyelewengkan lah, tidak ada nabi suruh disembah oleh manusia lainnya, yang tidak ada gitu. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya. Jadi seorang nabi jelas menyuruh umatnya itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya mulai ayat 79 sampai dengan 80. Kemudian janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sebetulnya Nabi Muhammad SAW ini tercantum dalam kitab yang lain, salah satunya adalah kitab Injil juga ya. Ini kisahnya salah satunya dikisahkan mulai ayat 81 surat Al-Imran sampai dengan ayat 92 ya, di akhir 91 ya, 91 ya. Kemudian sampai dengan 92 sih sebetulnya, cuman juz 3-nya itu sampai dengan 91 bukan 92 ya. Mulai dari juz 4-nya itu 92. Jadi akhir juz 3 itu sampai dengan ayat 91 surat Al-Imran. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita mendapatkan banyak kebaikan dengan selalu memahami apa isi Al-Quran, dan kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Dan saya sarankan lagi agar kita bisa lebih mendalami dan memahami, cobalah untuk download Al-Quran versi e-booknya ya, versi softwarenya gitu, ataupun kamu beli mushaf Quran yang ada terjemahnya. Kecuali kamu bisa bahasa Al-Quran ya nggak usah beli yang ada terjemahnya lah. Karena kebetulan kita kan orang Indonesia gitu, minoritas banget orang yang bisa bahasa Arab gitu ya, sedikit lah kayaknya, prosentasenya lah sedikit lah ya, inyong aja nggak bisa lah, dikit-dikit aja ya, la min gitu aja yang bisa aja, na'am la gitu. Jadi saya sarankan untuk bisa memahami Al-Quran lebih jauh, kamu baca terjemahnya, tapi kalau bisa ya sambil membaca Al-Qurannya juga gitu, biar adil lah gitu. Masa kita memahami cuman dari terjemahnya saja kan gitu kan, kita nggak etis lah gitu ya.
Makanya di sini juga di terjemahan Al-Qur'an bahwa ada salah satu sumber yang mengatakan tidak boleh kalau kita cuman terjemahnya aja, tidak boleh, harus ada ayat Al-Qur'an tersandingkan di terjemah Al-Qur'an. Jadi tidak seperti di kitab yang lainnya cuman terjemah Indonesia, ya udah Indonesia semua gitu, nggak ada Arabnya. Kalau Al-Qur'an itu, Al-Qur'an terjemah itu bukan hanya terjemahnya, harus disandingkan dengan ayat Al-Qur'an aslinya sebagai bukti otentik. Itu oke, begitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.